Syuting dua acara. Oke, Bang Indra, mungkin dengar kabarnya katanya sakit, boleh cerita sakitnya sakit apa sih, Bang? Ya, saya sakit, kemarin saya sakit, sekarang udah sehat, makanya udah bisa syuting. Saya sakit hipertiroid. Jadi hipertiroid itu gangguan hormon, jadi tingkat tiroidnya itu lebih banyak, hormon tiroidnya. Efek ke badannya itu jantung berdebar lebih kencang. Jadi dalam keadaan kayak begini, misalkan biasanya saya tuh suka deg-degan, suka takut jadinya, jadi suka gelisah. Ke mata juga kalau nggak cepat-cepat diobatin, itu matanya akan menonjol. Tapi syukur alhamdulillah saya cepat-cepat ditanganin, jadi matanya nggak sempat keluar gitu. Cuman di sini jadi ada kantong mata ya. Saya nggak pernah ada kantong mata karena tidur saya cukup. Tapi walaupun sekarang tidurnya cukup, tetap ada kantong matanya. Kayak gimana sih rasanya kalau hipertiroid itu kayak badan kita cepat lelah, karena analoginya seperti orang treadmill selama 24 jam gitu. Jadi suka kecapean, kadang-kadang cuma jalan beberapa langkah aja udah ngos-ngosan gitu. Katanya awal itu sempat nggak menyadari kalau suruh ke dokter gitu. Kalau Ya, kemarin kan sempat heboh ya waktu saya urus, terus tiba-tiba jadi pemberitaan dan orang-orang bilang bahwa saya konsumsi obat-obatan, terus juga saya mengidap penyakit yang menular lah, yang nggak bisa disembuhin lah, betapa kejamnya netizen itu. Pada saat itu saya nggak tahu saya sakit apaan. Yang saya tahu bahwa memang badan saya kurus, tapi mungkin karena waktu itu saya habis mempersiapkan coffee shop saya, terus juga saya mungkin masih sedih kehilangan orang tua, mama saya. Terus sama waktu itu saya lebih sering sepedaan, jadi saya pikir karena faktor 3 itu aja. Tambah lagi mungkin ya stres-stres dikit-dikit lah ya, jadi agak kurusan. Tapi selang beberapa saat ternyata kondisinya itu semakin parah. Setiap kali saya ketemu orang, saya kan ada coffee shopnya, jadi kalau misalnya di coffee shop itu ada orang minta foto, justru saya ketakutan. Apalagi dia kalau sampai pegang tangan, pegang apa, aduh, rasa cemas itu langsung keluar. Begitu gemeteran seluruh badan, dan itu jadi intens. Yang tadinya nggak biasa tiap hari, sekarang jadi tiap hari gemeterannya. Kalau misalkan gemeteran terus saya sepedaan, langsung hilang gemeterannya. Kalau sekarang itu walaupun saya sepedaan, gemeterannya kayak hilang. Sampai puncaknya adalah saya syuting di stasiun TV, dan di saat syuting saya gemeteran dari ujung kaki sampai ujung rambut. Jadi itu sangat mengganggu. Saya pikir saya kena gangguan kejiwaan ya. Mungkin Sempat mikir gitu? Iya, saya sempat berpikir begitu, makanya saya pergi ke psikiater langsung. Tapi ternyata psikiater saya nggak menemukan jawaban yang saya mau. Akhirnya saya pergi ke dokter saraf, karena kan saya takutnya Parkinson muda ya. Dokter saraf, tapi dokter saraf bilang bahwa sepertinya kamu bukan Parkinson ya, tapi lebih ke tiroid, karena kamu berat badannya turun secara drastis. Karena kan dia tahu ya bagaimana saya dulunya gitu badannya. Akhirnya saya disuruh cek darah dulu. Setelah cek darah ternyata benar memang hipertiroid. Jadi saya dirujuk ke dokter spesialis tiroid, dan dokter itu bilang bahwa kalau nggak cepet-cepet tanganin, ya itu tadi resiko yang paling beratnya adalah jantung saya bisa berhenti. Nah, dan untungnya cepat-cepat saya ke dokter ya. Jadi langsung dikasih obat, ada 2 obat, satu buat jantung dan satu lagi buat tiroid. itu berapa lama itu menderita itu misalnya? Yang paling parah sekitar 6 bulanan. Tapi jujur kalau selama ini juga kalau saya diwawancara apa segala macam, ada timbul ketakutan. Jadi mungkin juga teman-teman juga udah tahu ya, kalau misalnya wawancara saya agak sedikit susah. Bukan saya sombong, tapi saya ada rasa takut. Saya nggak tahu ya itu tiroid apa enggak, tapi ya ada rasa ketakutan. Tapi sekarang justru saya merasa lebih tenang. Mau berhadapan dengan siapapun saya tenang. Mau syuting situasi apapun, deg-degan ada, tapi jauh lebih rileks daripada dulu sebelum saya tahu saya kena tiroid. Berarti sampai sekarang masih mengonsumsi obat ya? Masih konsumsi. Karena kan ini saya baru pengobatan itu sekitar 1,5 bulan, dan baru dikasih resep 1 kali, dan dokternya bilang nanti bulan depan baru kesini lagi untuk dicek lagi. Itu dokter efeknya sampai seperti itu ya Pak? Jadi orang apa yang main hipertiroid seperti itu? Ya, karena kan kalau jantung kita berdebar lebih kencang, otomatis kita akan gelisah. Di saat kita gelisah, kita nggak bisa konsentrasi. Pada saat nggak bisa konsentrasi kan kita nggak bisa ngobrol secara intens seperti ini, nggak bisa tatap muka sama orang, apalagi untuk tanggung jawab begini ya. Gitu. Jadi dan mata pun sering keset, sering sakit. Jadinya
cepet ngantuk. Ke mood juga otomatis pasti akan berubah. Jadi cepat marah, karena kan kita juga nggak tahu apa yang terjadi dalam diri kita. Taunya badan kita capek aja. Tadi kan bilang sempat turun berat badan, itu turun berapa? 10 Dari berapa ke berapa sih? dari 73 ke 63. Langsung drastis seperti itu. Nggak turun secara drastis tapi bertahap. Gitu, bertahap. Tapi dokter mau nyaranin apa? Hah? Untuk Sekarang saya udah naik lagi 5 sampai 6 kilo. Kata dokternya dibilang kalau dalam waktu sebulan kamu pasti akan naik lagi timbangannya 5 sampai 6 kilo dan bener dan bersyukurnya saya tahu itu pada saat puasa. Jadi pada saat saya tahu saya sakitnya apa, saya lagi dalam keadaan berpuasa. Otomatis mungkin itu terbantu ya. Jadinya sekarang udah lebih sehat. Tadi kan sempat bilang juga kalau tidur jadi terganggu karena apa? Tadi kerja berlebihan, jantung yang berdetak di lebih di atas normal. Panas boleh buka? Boleh. Itu sempat ada kayak ketakutan gitu nggak sih pas tidur malam gitu karena hal yang seperti tadi itu yang jantung berdebar. Saya ketakutannya adalah saya nggak bisa syuting lagi, saya nggak bisa melakukan sesi wawancara begini lagi, saya nggak bisa berinteraksi dengan baik sama teman-teman, bahkan sama sahabat pun saya gemeteran kalau ngomong gitu ya. Jadi nggak pernah ada rasa tenang. Itu sih yang paling menyedihkan gitu. Ya. Dan memaintain rasa itu akhirnya bisa kembali segera. Saya paksain ketemu sama orang, saya paksain untuk pergi ke kafe, ketemu banyak orang, tapi ya tetap tadi malah makin sembuh secara psikologi, saya makin down gitu, karena saya makin takut kalau misalkan ada orang yang ngajak ngobrol tiba-tiba saya bisa keluar keringat dingin. Tadi kan dokter juga sempat bilang kalau jantung bisa efek paling parahnya jantung bisa berhenti secara tiba-tiba. Itu pas tahu seperti itu, reaksinya seperti apa? Mungkin Saya justru merasa lebih tenang ya setelah tahu apa yang terjadi sama badan saya, karena kan selama ini saya berpikiran bahwa saya punya penyakit kejiwaan gitu ya, karena sering paranoid, sering ketakutan tiba-tiba, sering panik gitu. Tapi begitu tahu saya tiroid, ya berarti saya tahu apa yang terjadi sama badan saya dan apa tindakannya dan apa yang harus saya lakukan. tapi mungkin kan sering kan ada teman-teman ngumpul-ngumpul gitu sempat ada yang kayak merasa nggak sih ada perbedaan dari dirinya masih Saya rasanya ngomong karena nggak bisa saya sembunyiin gitu, karena setiap kali saya ketemu sama orang, apalagi ada tiba-tiba teman wartawan di situ terus nanya, "Ra, wawancara yuk." Saya wawancara dan saya nggak bisa wawancara karena takut gitu. Di tengah-tengah wawancara saya bilang stop dulu ya, saya kondisi lagi nggak baik gitu. Dan itu saya kan di situ ada teman-teman, jadi saya nggak bisa sembunyiin. Dan itu sama keluarga juga sama, mereka juga tahu betapa takutnya saya begitu saya pergi ke sebuah kafe, di situ ada teman artis yang coba untuk ngomong sama saya gitu, saya keluar keringat dingin. Jadi saya nggak bisa sembunyi dari mereka. kalau kata dokter apa sih penyebabnya? Banyak penyebabnya ya, pola hidup, pola makan, pola pikiran, terus juga mungkin dari faktor keturunan karena almarhumah mama saya juga ada. Sebenarnya nggak boleh ada pantangannya nggak sih kak? Ada yang nggak boleh ngerokok, nggak boleh makan mie instan, nggak boleh ngopi, Larangannya banyak. nggak boleh seafood, dan garam pun harus garam yang masak. Kalau berkegiatan nggak apa-apa ya kak ya? Sepeda lagi mungkin mobil boleh? Boleh, jangan terlalu capek dulu untuk sementara ini. Kalaupun angkat beban aktivitas jangan terlalu yang diporsir, olahraga juga jangan terlalu diporsir, sampai kadar hormonnya itu stabil lagi. Karena kemarin saya cek masih belum stabil. Tapi harus konsumsi obat terus atau memang ada dosis kayak yang nanti kalau berhenti minum obat? Kalau minum obat. Untuk sementara ini kayaknya harus minum obat lagi, harus minum obat terus. Tapi saya berharap sih mudah-mudahan nanti akan lepas dari obat-obatan itu ya. Jadi kalau makan sekarang sangat diatur nih ya. Enggak, saya makan apa aja. Kalau kemarin awal-awal ya saya nggak makan mie instan. Kalau sekarang sedikit-sedikit lah, cheatingnya boleh. Gitu. Yang penting kan kita tahu kondisinya lagi begini, jangan terlalu bablas. Kalau mau makan ya makan aja sedikit gitu. Maka minum kopi, saya tiap hari minum kopi sekarang. Kemarin karena lagi puasa jadi terbantu, jadi nggak banyak minum yang atau makan makanan yang begituan. Tapi kalau dari dokter sendiri seperti apa sih mungkin buat proses pengobatannya ke depan? Boleh Mungkin gelap dulu ingat-ingat. Boleh. boleh. Panas ya. Oke. Nah, makasih loh ya. Alhamdulillah.
Gimana? Mungkin dari dokter seperti apa sih mungkin proses pengobatan kedepannya, mungkin akan benar-benar sembuh kah atau seperti apa, atau tetap menjalani proses pengobatan? Yang penting saya disiplin, terus menanamkan pola di pikiran saya bahwa ini akan sembuh, ya insya Allah dia akan sembuh. Kalau untuk kedepannya paling dokter juga pasti akan mengobservasi dulu ya, bagaimana kemarin cek darahnya, terus juga apa mungkin vitamin akan ditambahin, terus juga mungkin obat-obatan akan dilanjutin yang kemarin dia kasih. Teman-teman jadi gimana Mas?